Dari awal aku nggak punya pinjaman bank dan nggak punya modal sama sekali. Modal kalau aku hitung ya modal yang aku berantak dari kampung ke Jakarta, Pak. 120.000 itu tadi. Ongkos bis 80.000, sisa 40.000 buat makan di Jakarta. Tiap hari harus dipelajarin, Pak. Buah itu nggak ada yang sukses sebenarnya, Pak. Yang tadinya naik pun jatuhnya cepat bisa. Resikonya tinggi. Aku suplai ke supermarket itu pernah ditolak sehari 24 ton. Kalau aku jual lagi kemana? Overstock, Pak. Permintaan sama suplai banyak suplainya. Jadi sampai kerugianku itu 140 juta di petani-petani Kudus. Total karyawan sekarang 230-an, Pak. Rata-rata SD SMP banyak yang dari daerah, Pak. Selama ada di sini sih karyawan jarang ada yang resign. Nambah ya, resign tapi jarang. Mungkin dia dikasih tantangan itu lebih semangat ya, Pak. Kalau betahnya cuma dikasih gaji tok, dia nggak dikasih tantangan baru, mungkin dia juga lama-lama jenuh ya. Tapi kalau anak SD disuruh pegang komputer itu kan bangga. Bisa nelpon maknya, Pak, di kampung. Mak, aku kerja di kantor kan itu ya. Karyawan-karyawan itu mungkin ya yang aku terapin ke dia. Kalau kamu udah bisa dan gaji nggak cocok, kamu buka sendiri, kebun buah siap modalin, barang, uang ini, masalah pembayaran tempo nggak masalah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rohman, Pak, asli dari Kudus, owner dari kebun buah, Pak. Kebun buah itu alamatnya di mana, Pak? Ruko Meli Melo 3, Blok 26B nomor 9, Pak. Harapan Indah, Bekasi. Ada 10 cabang, Pak. Sejarah awal mulai buka toko buah ya, Pak ya. Gini, sebelumnya sih aku bukan orang asli buah, Pak. Dulu aku itu pernah jadi OB, pernah. Terus di Indomaret pernah. Di es krim Walls pernah. Sales Yakul juga pernah gitu, Pak. Sejak kapan kebun buah ini berdiri? 2012, Pak. Almarhum bapakku itu main buah. Cuma aku diajak jualan buah itu dari dulu nggak pernah mau, Pak. Gengsi, Pak, kerjaan orang tua itu. Gitu. Anak pengen merubah nasib sendiri. Awalnya itu. Terus almarhum bapak meninggal, adik-adikku masih kecil. Aku lihat dulu ibuku juga nganggur, adikku juga masih kecil-kecil, butuh biaya. Kalau aku cuma gaji di perusahaan cukup buat makan sendiri, Pak. Akhirnya tak beraniin untuk usaha buah itu tadi. Ya nerusin lah, tapi nerusinnya itu dari teman-temannya bapakku yang tak suruh suplai ke Jakarta. Nggak tahu buah aku, Pak. Bisnis buah dulu itu belum punya gambaran malah. Yang penting jualan aja dulu gitu. Kalau dulu bapak kan musiman, Pak. Jadi nggak bisa buat planning jangka panjang awalnya. Jadi kalau misalkan aku nerusin, nanti kalau nggak musim aku kerja apa gitu. Awal itu cuma main buah matoa, alpukat, jeruk bali, udah itu aja. Ngirim ke tukang jus yang alpukat. Kalau yang matoa itu ngirim ke supermarket tapi nggak tembus, Pak. Dibuang lagi, datang dibuang lagi gitu. Ya itu kan namanya orang usaha kan bagian dari risiko lah ya. Jadi aku belum bisa ngerawat barangnya juga belum, produk knowledge-nya belum tahu, marketnya juga belum tahu. Ya udah pelajarin aja dulu gitu. Ya itu jadi setiap ada masalah di situ ada solusi. Semakin gede masalahnya, solusinya semakin gede dan hasilnya pasti ada. Overstock, Pak. Permintaan sama suplai banyak suplainya. Jadi sampai kerugianku itu 140 juta di petani-petani Kudus. Barang nggak terjual, dikirim, tapi di sini nggak bisa jualan. Sampai numpuk utang itu, Pak. Aku ke petani pengirimku tak kumpulin semua. Aku sanggup bayar, cuma aku kemarin ini salahnya di sini gitu. Jadi aku belum punya market awalnya. Terus sambil masarin lagi, kalau aku balik kerja ke perusahaan yang lama untuk bayar utang kelamaan. Mau nggak mau jatuhnya di situ, bangkitnya harus di situ lagi. Gitu. Ternyata ya itu tadi, kalau kita nggak paham produk, mau jualan ini pasti susah, Pak. Tapi lama-lama kalau kita pelajarin, buah itu ada karakternya, ada segmennya pasar masing-masing. Jadi semua tak tawarin ke semua di Jakarta itu. Jadi ada 2 toko yang support aku itu, baru itu mulai. Daripada aku kerja di perusahaan lama, sebulan dapat 4 juta, ini sekali kirim udah 4 juta. Berarti kalau utang 140 juta, gampang lah gitu. Ngenalin produk itu nggak gampang, Pak. Susah. Jadi konsumen itu kalau tak kasih ini buah apa, dia nggak tahu. Kalaupun dia tahu, dia pasti percaya ke pelanggan lama. Jadi kuncinya cuma kalau aku menurutku waktu aku masarin itu jalin hubungan baik dulu, Pak.
dan berani ngasih garansi. Kalau nggak laku, nggak usah bayar. Kan kita yakin produk Matoa ini masih belum banyak suplainya, pemainnya gitu. Awalnya dari Matoa, Pak. Kita jatuh dari Matoa, bangkit dari Matoa. Semua supermarket minta produk Matoa ke aku semua, Pak. Sehari 1 ton Matoa itu. Waktu keluar dari perusahaan lama, selang setahun ngerintis, 2013 udah mulai ngirim ke semua supermarket. Matoa semua itu tiap hari 1 ton. Terus aku mikir, kalau nanti Matoa nggak musim, aku harus jualan apa? Sambil masukin Matoa, sambil nawarin item yang lain. Alpukat Muria yang dari Kudus juga itu, Pak. Di Jakarta terkenalnya alpukat Probolinggo, tambah bingung lagi. Orang nggak percaya alpukat Muria itu alpukat apa gitu kan. Alpukat Kudus alpukat apa? Yang laku kan alpukat Probolinggo, harga lebih murah, kualitas lebih bagus. Yang kamu tawarin apa ini? Tapi aku yakin alpukat Muria ini teksturnya beda sama alpukat Probolinggo gitu. Kalau aku dulu di perusahaan yang lama dikasih soal 10 ya aku kerjain 10 sampai tak tambahin 12. Pas begitu kita nggak tertekan, nggak ada aturan, begitu usaha sendiri kan lebih bebas, Pak, lebih kreatif. Lalu ya di situ kalau aku di perusahaan terbatas sama aturan, kalau di sini kan aturan bisa kita kendalikan, Pak. Bisa kita yang bentuk gitu. Jadi malah justru lebih seneng dibandingin waktu aku kerja tertekan. Aku suplai ke supermarket itu pernah ditolak sehari 24 ton. Kalau aku jual lagi kemana? Mau nggak mau kan bikin toko kecil-kecilan, Pak. Nah dari situ ya itu kita bisa ngerawat barang itu enggak. Kalau kita bisa, kita yakin di supermarket aja laku, masa kita jualan sendiri nggak laku? Jadi sewa itu kan bisa dinego, Pak. Sewa tulisannya setahun, kita bayar 50% dulu kan bisa. Waktu ngerintis buka toko itu udah habis-habisan kena di supermarket. Posisinya juga udah minus duluan. Kita setiap ada masalah di situ ada solusi. Jadi kita pelajarin terus karakter-karakter barang, karakter-karakter pelanggan, permintaan konsumen. Ini kita pelajarin terus. Maunya konsumen ini seperti apa sih? Barang yang laku ini seperti apa sih? Itu kita pelajarin terus, Pak. Begitu kita udah bisa ngendaliin konsumen, ngendaliin barang, kan tinggal supply dan demand aja, permintaan sama barang aja kita jaga. Yang biasa aku suplai ke supermarket kan udah tahu, Pak, item-item yang lakunya. Jadi tinggal copy paste aja. Dari awal aku nggak punya pinjaman bank dan nggak punya modal sama sekali. Modal kalau aku hitung ya modal yang aku berantak dari kampung ke Jakarta, Pak. 120.000 itu tadi. Ongkos bis 80.000, sisa 40.000 buat makan di Jakarta. Modal awal dari kampung. Kalau selebihnya sih muterin keuntungan aja. Rugi, untung itu udah biasa. Makanya kan kalau prinsipku itu selalu yang aku tekankan ke tim yang bisa dirawat itu uang, orang, dan barang. Kalau kita bisa mengendalikan barang, konsumen bisa kita kendalikan, uang ini kan nomor sekian. Banyak yang petani-petani ini dia bisa nanam tapi nggak bisa jual. Kita jadi salesnya aja sama dia. Kita ngambil dari sharing profitnya aja. Yang kedua, kalau barang kita tahu marketnya, tahu pelanggannya, market juga butuh barang, kan cuma ada kita aja kita yang supply. Nah, muterin dari keuntungan-keuntungan itu aja. Ini kan aku ada 3 divisi, Pak. Divisi canvassing, divisi toko, sama divisi supply ke supermarket. Gitu. Canvassing itu seperti apa, Pak, kalau boleh tahu? Kirim ke kaki 5, Pak. Support kaki 5. Ya karena kita sistemnya distribusi 2 hari sekali kita kunjungin. Terus emang ya nge-retail aja, ngirim ke titik-titik warung-warung kecil itu, Pak. Buah itu agak susah, Pak. Buah itu momen tertentu ya itu kadang produknya yang bagus itu belum tentu laku, tapi kadang yang nggak bagus malah laku duluan. Sama kayak toko buah sendiri juga seperti itu. Rame belum tentu untung, sepi belum tentu rugi, Pak. Tergantung cara maintain barang itu tadi, mengendalikan barang itu. Ya itu KPI-nya. Paling jaga stok kosong sama jaga pelanggan. Jadi rata-rata transaksi pelanggan kita maintain setiap hari, jumlah transaksi kita maintain setiap hari. Kalau sampai dia rugi, kita garansi, Pak. Jadi pelanggan itu biar gimana caranya dia nggak kapok. Itu namanya buah kan produknya beda-beda ya. Kadang sama-sama alpukat, kemarin beli bagus, besok dia beli kurang bagus, Pak. Karena produk alam, kita selalu mikirin masalah-masalah dan nyari solusinya. Jadi misalkan alpukat nggak laku, kadang jusnya itu justru alpukat yang laku itu alpukat yang mateng. Kalau di dalam toko alpukat yang mateng ya nggak laku kan itu. Jadi pas di jus ya kita bikin seenak mungkin, gitu. Kita cari solusinya. Ada buah potongnya ada. Kalau nggak laku juga, manajemennya seperti apa?
Kita ada dari sistem Yahir, ada dari sistemku sendiri ada. Dari Yahir itu mungkin kita lihat stok waste-nya berapa dibanding sama penjualan berapa. Kita SO tiap bulan, Pak. Mulai dari ada Yahir itu gini, udah mulai kebingungan, Pak. Permintaan banyak, kiriman banyak, orderan banyak, ruginya banyak. Padahal selisih untung ada gitu. Operasional lupa ngitung kadang, Pak. Nah, terus dengan adanya Yahir, itu kadang kita item-item yang fast moving, itu kita udah bisa plan duluan. Oh, ini yang produk paling laris, 10 itemnya itu kita udah plan. Rata-rata per hari berapa? Oh, 1 ton. Ya udah, ini jangan sampai terjadi stok kosong. Belum ada PO pun berani kita spekulasi ambil barang. Terus report-report penjualan, laporan-laporan keuangan. Kalau dulu sebelum ada Yahir, kan gambaran aja seolah-olah dari 20.000 jual 35 seolah-olah untung. Tapi prosesnya ini yang rugi gitu. Mulai dari 2016 aku udah mulai pakai Yahir. Nah dari situ mulai kelihatan. Kalau dulu sebelum pakai Yahir, itu item-item yang penting ada barang murah kita hajar, kita ambil. Tapi belum tentu laku, Pak. Tapi begitu ada Yahir, spekulasi kita makin meningkat. Kayak ada momen-momen duren itu. Histori tahun lalu bisa dibaca buat histori tahun ini. Terus rata-rata minggu ini bisa buat rata-rata minggu depan. Yang penting yang kita jaga customernya jangan sampai hilang aja. Yahir itu apa kok sampai sesignifikan itu? Program sistem penjualan itu, Pak. Semua, Pak. Back office itu accounting-nya juga jalan, laporan stok juga jalan, analisa juga jalan, laporan rugi laba neraca juga ada. Dari situ baru kita bisa ngambil keputusan. Mungkin kita di item-item tertentu kita rugi, tapi item-item tertentu kita ada opportunity. Jadi kita udah nggak takut. Jualan buah ya sama kayak jualan Alfamart Indomaret aja. Kalau Alfamart Indomaret ada barang yang nggak laku, kalau buah juga ada barang yang rusak, itu aja. Bapak ibuku dulu juga sama, dia nggak pernah pakai aplikasi, buktinya bisa gedein anak kan gitu. Tapi bisa berkembang buat 1, 2, 3 sampai 10 nggak? Sampai bisa berkembang untuk copy paste orang lain yang jalanin nggak? Kan nggak bisa. Tapi kalau dengan adanya sistem, ya itu tadi orang yang nggak bisa kita ajari lama-lama juga bisa. Yang nggak pakai buah juga lama-lama dia tahu buah. Total karyawan sekarang 230-an, Pak. Rata-rata SD SMP banyak yang dari daerah, Pak. Jadi ada accounting, ada admin, terus ada teknisi, terus sales, sopir, toko. Nah, itu aja sih, Pak. Sebenarnya kan ngilangin mental rasa takut aja sih kalau menurutku. Kalau anak-anak ini kan sama kayak sepeda aja. Yang penting dia berani, awalnya emang nggak bisa, tapi lama-lama kan dia bisa, Pak. Yang penting jangan takut sama produk-produk mati aja, itu kan barang mati, ngapain kita harus takut gitu. Toh semua itu kan ada tutorialnya. Ya tinggal ngulang-ngulang aja, lama-lama kan rutinitas tertentu, awalnya dia cuma bisa baca. Oh ini caranya begini, masukin kolom. Lama-lama dia kan bisa nganalisa, Pak. Bisa mahamin apa yang aku kerjakan itu tadi. Baru ngambil keputusannya dia tahu. Selama ada di sini sih karyawan jarang ada yang resign. Nambah ya, resign tapi jarang. Mungkin dia dikasih tantangan itu lebih semangat ya, Pak. Kalau betahnya cuma dikasih gaji tok, dia nggak dikasih tantangan baru, mungkin dia juga lama-lama jenuh ya. Tapi kalau anak SD disuruh pegang komputer itu kan bangga. Bisa nelpon maknya, Pak, di kampung. Mak, aku kerja di kantor kan itu ya. Ya sebenarnya kan semua itu kan kita jadi pegawai juga pelayanan, kita usaha sendiri juga pelayanan, tim juga kan pelayanan juga kan. Kita ngelayanin ke tim ngelayanin ke kita, itu aja sih, Pak. Sesederhana itu. Jadi kita empati ke anak-anak atau ke pelanggan juga empati ke kita. Kita empati ke barang, kita perhatian ke barang, barang juga lama-lama kita rawat juga kita tahu kok selahnya nantinya alurnya gitu. Jadi yang udah setahun itu kalau yang dia bisanya di lapangan, dia harus bisa nyopir, Pak. Kalau dia cuma bisa jualan ketemu pelanggan, nanti dia harus bisa sales. Dan kalau menurutku, kalau dia ini ngelayanin ke pelanggannya tulus dan bisa ngasih solusi ke pelanggan, sebenarnya pelanggan itu nggak butuh dia S1 atau SMA kok, Pak. Yang dibutuhin pelayanan dia sama barang dia ini ada solusi buat dia nggak gitu. Ini operasional, biaya operasional gitu kan ya. Sebenarnya sih simple, Pak. Yang penting biaya operasional itu nggak lebih dari 10% itu pasti masih posisi aman sih kalau menurut gue. Nah tinggal untuk anak-anak gaji yang gede-gede itu kan dia tinggal di-push untuk masalah target penjualan. Ya itu tadi 1 orang targetnya kalau sales ya 20 juta gitu kan.
Kalau toko 1 orang 5 juta, itu aja. Nanti kalau dia nggak tercapai, apa yang dikerjakan dia, ya bisa nulis harus bisa baca lah, intinya di situ sih. Dia mau gaji gede ya dia mau tanggung jawab, mau resikonya, itu. Konsumen itu masalahnya dia nyari barang murah, kualitas bagus itu kan jarang. Yang dari langsung petani kan jarang. Terus petani itu yang support aku banyak. Aku udah nggak punya suplai kemana lagi nih, mau nggak mau kan aku kedorong untuk buka toko. Terus yang kedua, buah-buah yang fresh ini di luaran, ini dia nggak tahu teknik cara menghandle barang itu, Pak. Jadi orang-orang ini selalu yang dijual itu barang-barang yang udah layak makan, tapi yang layak jualnya dia agak berani beli yang barang bagus. Begitu kita buka, setiap buka nggak ada namanya logo kebun buah di dalam toko, nggak ada, Pak. Tapi konsumen percaya loh sama kebun buah. Yang kita tawarkan kan itu tadi, kualitas, pelayanan, terus ya setiap barang rusak kita garansi lah gitu. Target kita memang untuk ngasih solusi ke pelanggan. Tapi kan kelemahan-kelemahan kita udah kita pelajarin duluan, Pak. Sebenarnya yang jadiin barang rusak itu apa sih? Kesalahannya di mana? Mulai dari pengirimannya, mulai dari pemilihan barangnya, mulai dari pendisplayan barang, mulai dari pengambilan barang dari petani nih. Ini kita pelajarin, Pak. Tiap hari harus dipelajarin, Pak. Buah itu nggak ada yang sukses sebenarnya, Pak. Yang tadinya naik pun jatuhnya cepat bisa. Resikonya tinggi. Cara metiknya, cara bawanya, cara suplainya, cara nurunin barang, cara display itu harus kita pelajarin terus, Pak. Kalau untuk buah lokal itu tingkat ketuaan sama musim. Kadang kalau mangga sekarang udah mulai musim hujan, kalau nggak buru-buru dipetik, secara barang kelihatan bagus, tapi dalamnya udah ada uletnya, Pak. Nah, itu yang kadang konsumen atau supermarket yang lain yang nggak tahu. Dia cuma yang penting, oh ini momen mangga, tapi dia nggak tahu sekarang mangga udah ada mulai ulet atau enggak. Wah, itemnya hampir ratusan, Pak. Ada buah impor, ada buah lokal. Ya, kalau yang unik itu durian itu juga asik-asik, ngeri-ngeri sedap lah. Kalau dibilang kalau kita orang Jawa tahu luka habis jatuh dari motor itu apa namanya? Borok ya. Kayak itu kalau kita garuk sedikit ini enak, Pak. Kalau agak kering itu kan, gatel-gatel dikit kita garuk itu kan enak. Tapi kalau kita garuknya kenceng itu kan sakit. Sama kayak durian. Kalau posisi lagi stok kosong, permintaan kan pasti banyak. Begitu kita datengin banyak, kita udah mulai pusing duluan nih. Cara jualnya bagaimana gitu. Siasatinnya kan ya itu, ada yang aku frozen, ada yang aku jual utuh, ada ya emang aku jual promo aja gitu. Dari sekian banyak buah yang paling sulit di maintenance mengendalikannya, itu buah apa, Pak? durian. Baru untuk item-item yang lain, kalau durian aja bisa kita kendalikan, apalagi item yang lain. Sekarang visi misinya kebun buah kan sekarang selain merawat, mengendalikan, dia ada satu lagi mengembangkan, Pak. Itu yang jadi dalam hatiku, semua kaki lima atau semua toko buah ini harus berkembang menurutku. Nah, cara mengembangkannya itu kan kalau yang kaki lima ini kita ajarin cara jaga stok kosong, Pak. Dan jangan sampai belanja overstock. Itu awal orang usaha itu dari situ. Sampai kita maintain itu, Pak. Kalau yang omsetnya udah agak mulai tinggi, maintainnya sekalian di sistem. Yahir kita tawarin, program kita tawarkan. Dia memudahkan dia untuk belanja sih, untuk maintain juga. Jadi yang aku pernah itu, ibuku kan pernah jualan kaki lima juga. Dapat duit, dapat ini, tapi bilangnya rugi. Itu. Tapi tiap hari kok punya duit kan gitu. Ya, kadang belanja, tahu-tahu nggak laku semua. Kadang ada permintaan, tapi dia udah nggak ada duit buat belanja. Nah, itu yang aku merasa gimana caranya kaki lima terutama yang di Jakarta ini cash flow dia sehat, barang dia fresh sampai ke tangan pelanggan ini masih seger. Itu yang visi misiku untuk mengembangkan kaki lima. Kalau yang buah lokal, visi misiku untuk lokal itu ke supermarket terutama itu jangan sampai dia cuma main promo tapi barang murahan. Promo tetap promo tapi kualitas harus dijaga. Jadi sekarang yang kaki lima yang masih aku develop sampai sekarang kaki lima. Sampai itu ada kalau dia emang nggak punya showcase dan omset dia bagus bisa jualan, tak kasih showcase kok, Pak. Ada lagi yang lucu, dia bisa jualan tapi nggak punya modal, tak modalin, untung buat kamu aja. Beneran sampai segitu? Ada. Konsepku emang mengembangkan buah ini kan makanan kesehatan yang pertama. Yang kedua, orang-orang nganggur ini kan banyak.
Kalau ngikut ke kebun buah semua belum tentu dia bisa mengembangkan diri dia. Coba ngikut ke owner yang lain, biar kreatif. Ownernya yang kita support. Dari segi harga, dari segi kualitas mungkin bisa di compare ke tempat lain lah kalau menurutku di situ. Selama ini baru ada 7 Pak. Tapi kalau showcase itu udah nyebar 100 showcase lebih ke pedagang kaki lima. Gratis itu. Pelanggan aja, pelanggan toko kebun buah mau buka toko, itu sampai diajarin cara jualnya, cara bukanya, sampai semua barang itu dari kebun buah loh Pak. Ada yang orang-orang yang pensiunan pengen buka, ada yang kita suplai. Reseller itu sampai yang tadinya dia cuma jualan baju, sekarang jualan buah ada. Kenal sama kebun buah kan, scheduleku ini merawat ini kan 2 hari sekali, ini kan stok masih ideal seger. Jadi 2 hari sekali ini pelanggan ini wajib kita kunjungin Pak, kalau udah ada schedule-nya. Terus kalau emang ada kerugian, kalau emang kesalahan dari tim kita ya, mungkin dari barang yang busuk atau barangnya dia nggak seger, itu bisa kita garansi kok. Bisa difotoin, ditimbang, kita ada kontribusi lah buat ganti repaksi itu. Makanya kebun buah selalu kalau belanja jangan sampai kita salah ke supplier. Kita nggak mau bohongin orang, kita juga jangan sampai dibohongin orang. Kalau filosofi sih mungkin aku nggak ada, terus sukses juga belum Mbak. Cuma kayak itu tadi, selama kita bantu orang, masa nggak dibantu orang sih, itu aja sih konsepnya. Kadang kan kita masih ada kesalahan-kesalahan lah Pak. Untuk adil ke tim ini kan kita susah Pak. Karyawan-karyawan itu mungkin ya yang aku terapin ke dia, kalau kamu udah bisa dan gaji nggak cocok, kamu buka sendiri, kebun buah siap modalin barang, uang ini, masalah pembayaran tempo nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk anak-anak yang nggak mau berkembang, ini kan seolah-olah kita belum berhasil Pak. Mungkin dia di kampung udah nggak laku, masa di kebun buah juga masih nggak laku juga. Terus kamu mau kemana lagi lah, itu yang kadang merasa belum sukses untuk didik orang. Lebih nyaman seperti biasa sih Pak, daripada kita ini kan sebenarnya cuma titipan. Apa ya, kita ini dikasih kelebihan apa sih? Kalau cuma bisa bawa motor semua orang juga bisa. Mungkin kita cuma dikasih jalan titipan aja begini. Itu aja sih. Kalau ke tim yang aku ini kan gimana caranya mereka ini bisa berkembang. Kita fokus ke KPI Pak. Ya itu kan dulu aku juga pernah di Indomaret. Yang kita jaga ini kan jumlah transaksi sama daya beli konsumen. Jumlah transaksi begitu turun berarti kan kita sendiri banyak yang salah. Harus kita benerin. Kesalahanku di mana nih? Pelayanannya kah? Kebersihannya kah? Atau assortment barang kah? Itu aja. Kalau untuk di KPI sendiri ini kan ada target-targetnya. Jadi minimal 80%-nya lah baru bisa kita jalan-jalan. Kalau belum ya kita masih mikir. Tapi selama ini kan belum pernah tercapai Pak. Jadi belum sukses. Karena banyak orang baru yang harus kita didik. Yang orang lama pun kan nggak kita biarin. Harus kita kembangin lagi. Kalau nggak dia pasti bosen Pak. Itu. Jadi tiap hari coba kerjanya ya itu tadi. Mikir masalah-masalah baru aja. Jadi biar kita ini nggak terlalu ngelihat ke atas, kita banyak kan lihat ke bawah Pak. Kadang aku nanyain timku sendiri ya, bapaknya udah meninggal, tinggal ibunya, kadang tinggal sendirian itu. Itu kan yang masih banyak PR buat aku Pak. Kalau aku sampai arogan nanti anak-anakku seperti apa kan gitu. Sering tiap hari pasti aku ngobrol ke tim itu pasti Pak. Jadi selain dia bisa kerja, ini harus bisa berkembang dirinya. Karena tahu aku ini mindsetnya dia cuma lulusan SMP yang cuma kerja itu buat cari makan. Tapi kan nggak cukup di situ gitu. Kamu harus bisa, harus punya skill lah minimal. Nah skill-skill ini kan yang harus kita gali Pak. Kan ini nggak butuh sekolah tinggi. Yang penting konsisten, tekun, rajin aja dulu. Tadi ngeliat kan buka durennya, itu kan anak-anak SD, SMP itu. Tapi skill belah durennya kan rapi. Nah yang kalau dia ilmu sekolah udah nggak dapat ya ilmu lapangan harus didapat. Jadi nggak ada target ini harus tak rakup semua, nggak seperti itu. Ya itu tadi ngembangin toko tanpa pinjaman bank aja udah. Ya buat tim-tim lagi, kepala toko harus naik jadi supervisor harus naik jadi manajer. Orang baru yang tadinya kenek harus jadi sopir, itu aja. Usia berapa sekarang kalau minta maaf? 38. Masih 38? 38. Titik terendah itu dari kecil. Bapak itu aku kelas SMP bapak stroke Pak. Tulang punggung keluarga itu bapak. Terus buat berobat, terus kan uang habis sampai rumah mau dijual gitu kan. Mau nggak nerusin SMA, tapi orang tua masih nyuruh. Tapi kalau nerusin uang buat biaya apa gitu.
Itu pernah dilema juga Pak. Kerja ini lulus sekolah langsung kerja di bangunan, itu titik terendahnya ya itu tadi. Aku mau nikah, itu nggak punya duit Pak. Iya, nikahnya meneng-menengan kalau bahasa Jawa nih. Waktu aku nggak pakai sistem Yahir, ini awal ngerintis emang susah. Kan kalau prinsipku terkenal dulu baru laku. Kalau nggak terkenal kita nggak bakal laku. Kalau untuk terkenal kita harus tahu produknya. Begitu udah, gaya itu agak beda sedikit. Bukan untuk hambur-hamburan uang nggak. Tapi karena nggak ada sistem, manajemennya yang berantakan Pak. Kiriman banyak, orderan banyak, utang banyak. Ini yang pernah aku alamin. Titik terendah udah gitu mau nikah, ditanyain mertua kerja apa, nganggur kan itu. Itu Pak, titik terendahnya. Jadi waktu aku habis nikah punya janji jangan sampai istriku tak bikin susah. Ya konsisten aja itu tadi, konsisten, tekun, ya mau kerja lah gitu. Nanti juga jalannya ada sendiri. Kan yang berat itu bukan ijab kabulnya, tapi setelah ijab kabul ini kan tanggung jawabnya itu. Sebenarnya aku ke tim pun sama, kamu masuk ke toko, masuk ke kebun buah, itu nggak pernah tak tanyain ijazah, nggak pernah tak tanyain kamu dari siapa. Tapi setelah di kebun buah, kamu harus bisa apa? Kalau belum bisa, belajar aja dulu. Tuntutan belajar juga nggak ada batasannya kok. Sama kayak aku sekarang aja udah begitu. Nikah itu gampang, 300.000 jadi. Setelah nikahnya ini kan nggak mungkin kita terus biarin aja gitu Pak, tanggung jawab. Bapak waktu aku masih SD ini dia punya anak buah banyak. Dia juga main buah, dia ya itu. Kalau menurut sekarang mungkin PDCA ya, planning, doing, check, action itu. Bapak itu setiap hari itu briefing sama anak-anak buahnya itu setiap habis maghrib. Itu selalu dikasih rokok sebungkus-sebungkus baru diajak ngobrol Pak. Tapi habis itu isi kerjanya dia ada target sehari 2 orang 1 truk. Dia punya anak buah 8. 4 truk ini harus jalan semua dan jam 4 sore harus kelar. Nanti review ulang hasil kerja sehari tadi. Yang kamu petik barang apa, ukuran berapa. Ini review ulang, ngobrol terus. Jadi didik anak buahnya dia ini harus tahu apa yang dikerjakan. Sampai pernah aku dengar ke bapak itu, kamu kalau ngikut aku terus, kamu nggak berkembang. Kamu sekarang nyari barang, aku yang beli barangmu. Itu yang aku buat prinsip sampai sekarang di situ Pak. Jadi ada dulu anak buah bapak itu sampai bisa nyekolahin anaknya 3-3-nya ya, kuliah semua, sampai jadi anggota semua. Ada itu. Sampai dia naik haji, sampai tanahnya luas, itu muridnya bapak Pak. Itu. Yang aku terusin sekarang itu di situ sih. Yang jadiin aku nggak apa sih yang disombongin gitu. Pengennya itu Pak, karena konsepku kan mengembangkan. Kaki lima yang salah langkah atau yang udah bener, dia harus buka cabang lagi. Dia harus mampu ngembangin, kalau bukan orang kita lagi, siapa lagi yang berkembang lagi Pak, yang ngasih mata pencarian buat orang-orang yang nganggur. Kaki lima itu jangan sampai putus asa menurutku. Harus berkembang Pak. Yang tadinya omset segini jangan puas diri, harus nambah lagi, naik lagi. Karena buah ini unik. Kalau nggak spesialis, ini susah jualnya. Kalau dia udah setiap hari megang, harusnya dia udah ada profit. Bisa jaga stok itu tadi. Yang tadinya punya 5 cabang harus punya 10 cabang gitu. Dan kebun buahnya sendiri, tokonya sendiri pun sama Pak. Toko itu setiap bulan aku nyetak karakter, nyetak kader-kader ini ada 3 jabatan. MD, asisten, sama kepala toko. Yang udah kepala toko ini ada kepala toko junior, ada kepala toko senior. Yang junior kasih kesempatan untuk jadi senior. Yang kepala toko lama udah nyantai aja dulu kamu nongkrong sambil nunggu toko buka lagi. Jadi tim juga harus berkembang, toko harus berkembang, kanvas harus berkembang, kaki lima harus berkembang. Itu ya prinsipku Pak. Pesan-pesan ke kaki lima itu jangan belanja di waktu dia lapar. Jadi nanti biar dia nggak salah belanja. Terlalu ambisi juga nggak bagus. Makanya butuh ada data Yahir. Butuh ya minimal kalau nggak ada data Yahir, minimal ada pencatatan lah keluar masuk uang. Itu yang pernah aku alamin, lihat di kaki lima. Kenapa dia penjualannya rame tapi uangnya nggak ada? Karena pencatatannya nggak ada Pak. Jadi kalau bisa itu seluruh Indonesia lah, mungkin khusus yang di Jakarta. Kaki lima ini jangan sampai kalah sama modern market. Modern market, Alfamart, Indomart, ini dia emang punya modal, tapi dia kan nggak punya skill. Karyawan-karyawan baru semua. 4 bulan, 6 bulan dia di rolling. Yang pedagang-pedagang kaki lima ini kan setiap hari dia megang. Harusnya dia yang lebih unggul. Kan gitu, main tiap hari, latihan tiap hari, masa kalah sama yang jarang latihan. Itu sih Pak. Kalau untuk semua orang jangan sampai asal usaha Pak. Harus ada namanya punya pemilihan, kalau khusus buah ya, punya supplier yang kuat Pak. Yang emang kredibilitasnya dia udah nggak diragukan lagi. Karena salah belanja menentukan langkah selanjutnya Pak.
Itu yang paling bahaya. Modal berapapun habis kalau dia seperti itu. Saya Rohman yang alamat di Harapan Indah, owner dari Kebun Buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.